Inclusive Village Governance. Pemerintahan desa inklusif. Tata kelola desa. Tata kelola desa. Isu apa itu tadi? Tata kelola desa inklusif. Itu bagaimana? Apa penjelasan tentang judul itu, terus apa yang melatar belakangi kok mau meneliti itu? Ya. Dari governance, dari teori governance itu kan lahir tahun 80 atau 90-an. Kemudian governance yang awalnya satu konsep yang diajukan, kemudian bisa dikatakan menjadi teori, berkembang menjadi paradigma. Oke. Sehingga ketika sudah menjadi paradigma tentu akan melahirkan teori-teori baru dan sebaliknya. Teori menghasilkan paradigma, paradigma menghasilkan teori. Gitu. Nah, inclusive village governance, inclusive governance lah di istilah baratnya. Belum ada istilah inclusive village governance. Ini nanti yang akan saya temukan kira-kira tata kelola desa inklusif. Jadi inklusivitas pemerintahan dalam kerangka desentralisasi ke level terendah di desa, in case Indonesia yang desentralisasi desanya sangat khas. Nanti kira-kira semuanya seputar itu. Nah, kembali ke governance. Inclusive governance ini teori yang lahir belakangan pasca paradigma governance sudah menjadi paradigma besar. Nah, lahir istilah inclusive governance muncul, saya tracking di jurnal, saya nemu 208 jurnal berbahasa Inggris. Saya tracking pertama kali muncul tahun 2005. 2005 itu baru muncul. Baru lah ya. Baru. 2005 ya. Kemudian semakin pesat, banyak dibahas setelah ada SDGs. Gitu. Perubahannya setelah ada SDGs berarti tahun 2015 ya, SDGs itu. Setelah SDGs itu semakin meningkat, saya lihat perkembangannya kajian tentang inclusive governance itu. Ya saya tertarik aja karena ini relevan dengan Indonesia, bahwa di desa itu banyak marginal. Sudah desa itu termarginalkan, di dalam desa masih ada marginalisasi. Pada inclusive governance ini ya, ini terinspirasi dari riset bersama guru saya, Mas Fadil. Senior, guru, kakak, lengkap lah. Fotokopi juga ya? Oh belum ya? Terinspirasi dan ingin mengikuti jejak beliau sebagai intelektual yang waktu penelitian apa itu? Waktu itu Mas Fadil sedang di Kementerian Desa, penelitian tentang inclusive development, bahas evaluasi dana desa. Bagaimana dana desa ini, apakah dana desa menciptakan inclusive development? Inclusive development itu adalah punya dua makna, kata Mas Fadil. Punya dua makna, dalam sisi proses atau dalam sisi output. Dalam sisi output itu apakah hasil-hasil pembangunan ini bisa merata antar sektor dan antar orang dalam berbagai kelas masyarakat. Itu inclusive development sebagai output. Sebagai proses, apakah pembangunan itu mewadahi, melibatkan orang-orang multi stakeholder ya. Stakeholder di multi identitas, multi kelas, multi stakeholder gitu ya. Nah, itu saat riset bersama Mas Fadil istilahnya masih inclusive development. Kalau hasil berarti inclusive growth. Peristilahnya Mas Fadil. Setelah masuk ke UNPAD, ketemu dengan dosen masih dengan konsep inclusive development. Dosen mengarahkan, pembimbing saya mengarahkan apa relevansi inclusive development dalam trajektori sejarah ilmu administrasi. Dalam paradigma ditanyakan dosen. Ditanyakan dosen. Saya bingung.
Oh iya ya. Ini tradisi baru yang membawa yang saya rasa saya semakin goblok ini. Tradisi pertanyaan baru dari dosen yang sebelumnya tidak pernah ditanyakan di kampus. Mendasar sekali itu pertanyaan mendasar. bagi orang yang sedang mendalami studi administrasi publik itu. Ya. Dalam teori ini apakah public administration, apakah new public management atau governance di sebelah mana ya? Kamu mendukung mana atau mengembangkan paradigma mana dalam lintasan secara ilmiah? Oh iya, kamu ternyata ini kajian ekonomi, gitu. Kajian kebijakan publik, apalagi saya administrasi publik bukan kebijakan publik, meskipun keduanya berdekatan. Kalau kebijakan publik kan lebih multidisipliner lagi daripada administrasi publik. Ada decision making. Kalau administrasi publik kan cenderung manajemen lah, manajemen di bidang di ranah publik. Akhirnya oh iya nggak ada ya. Akhirnya saya cari-cari istilah. Oh ada persinggungan konsep antara inclusive growth dulu, kemudian muncul inclusive development, kemudian belakangan muncul inclusive governance di tahun 2000. Akhirnya saya ngambil inclusive governance. Akhirnya ketemu ya, genealoginya ketemu ya. Ilmunya. Untuk menjawab pertanyaan dosen tadi. Sesimpel itu saya harus baca sekitar 20 jurnal, 10 buku. Baru itu. Dan setelah baca 20 jurnal, buku, saya bikin bab 1, bab 2. Dosen ada pelatihan yang menarik tentang systematic literature review pakai software ini. Ternyata yang sudah saya lakukan selesai pakai software SPSS kuno. Dengan pelatihan yang baru saya lakukan 3 minggu yang lalu. Ya, kuno secara metode atau kuno secara metode. Tapi kan secara hasil kajiannya kan sama lah, maksudnya masih relevan juga. Ya, harusnya saya melakukan pakai yang dilatih ini dulu, baru melakukan systematic literature review pakai software ini. Pakai software. Yang baru dilatihkan ini FOSView. Yang saya lakukan untuk manual. Ngerjakan bab 2 itu manual dengan menggunakan NVivo. NVivo ini yang diajarkan Mas Adil. Dan Mas Adil ini guru saya, kakak saya, senior saya di kampus yang lama. Ketemu kampus baru, dosen baru, ada metode yang lebih update. Waduh. Meskipun Mas Adil ini secara kapasitas bisa dikatakan sebanding lah dengan dosen saya. Iya, sama-sama pandai, sama-sama dunia sekali. Tapi soal keupdatean harus pindah kampus agar ada warna baru. Tradisi baru. Ya, sebenarnya kalau masalah visi untuk pembangunan inklusif ya, sebenarnya kan misi itu kan ada di Undang-Undang Desa. Yes. Mengapa sampai harus dicari-cari melalui penelitian yang cukup dalam ini? Ini sifatnya sekedar mengkonfirmasi visi Undang-Undang Desa dengan ruang lingkup ya pemerintahan desa itu tentang keseluruhannya, atau memang sedang mencari temuan-temuan yang ingin ditampilkan bahwa proses untuk menuju model-model desa inklusif itu ada temuan-temuan baru. Bagaimana itu? Undang-undang Desa sebagai sebuah konsep pembangunan, saya pikir sangat kompleks. Kita mau ngomong participatory governance, ada juga di sana. Kita ngomong network governance, ada juga di sana. Kita ngomong inclusive governance, ternyata juga ada. Dari tujuan undang-undang desa yang segitu banyaknya. Tinggal dilihat pada titik tekan yang mana, gitu. Nah, harus memilih satu topik tertentu, satu konsep atau teori tertentu, semata-mata untuk membatasi, mengarahkan agar riset kita itu jelas pada linearitas keilmuan yang saya ambil, bahwa ini ada dalam paradigma governance yang mana, governance yang inklusif. Sebenarnya dalam governance pun bisa memilih network governance, juga bisa participatory governance atau democratic governance yang lebih
tua atau menjadi motivasi kelahiran inclusive governance. Tapi saya ambil yang kecil aja karena inclusive governance belum banyak dibahas. Saya pikir ini yang paling relevan. Ada relevansinya juga dengan kondisi desa. Dan benar, ketika saya bahas inclusive governance, ternyata ada teman-teman dosen di Brawijaya bahas inclusive governance akhir ini. Kemudian Kementerian Desa bersama UGM tahun 2019 itu membuat modul fasilitasi desa inklusif. Oh, nyambung. Sempat juga jadi kegalauannya ya, saya tanyakan ke dosen. Bu, saya dapat dokumen dari Kementerian Desa ada fasilitasi desa inklusif. Malah bagus kan? Kenapa kok galau? Saya galaunya nanti kalau Kementerian Desa sudah bikin kebijakan yang lengkap, apakah teman saya akan menarik? Ketika ini sudah ada kebijakan yang lengkap, sedangkan riset saya itu pengen mengkonstruksi baik secara teoritis maupun praktis bagaimana mewujudkan mentangibelkan tujuan undang-undang desa menjadi desa yang inklusif dengan mentangibelkan itu. Ketika dalam saat yang sama pemerintah juga merumuskan itu, tapi kata dosen saya nggak apa-apa. Itu kan perspektif pemerintah sebagai praktisi. Kamu sebagai ilmuwan tentu akan punya perspektif keilmuan dan seringkali semuanya akan berbeda. Menurut saya begitu. Artinya saya optimis lagi untuk melanjutkan. Karena memang sedang mengerjakan disertasi ya. Beda ceritanya kalau sedang mengerjakan polisi brief atau naskah akademik atau apa, ya jadi sesuatu yang agak dilematis. Kalau ini tadi dan itu sekarang dari kajian perkara kemudian irisannya sebesar apa hasil kajiannya masing-masing dengan skema kebijakan yang dikeluarkan kementerian itu kan perkara lain gitu. Ini kalau penelitian kan di mana ya atau sudah memulai nih proses tahapan penelitiannya? Sementara ngambil di berapa titik atau sementara di Malang? Di Malang ya. Sementara di Malang, nggak tahu nanti perkembangan kalau ada yang lebih representatif bisa aja pindah atau disebar lokasinya dari seluruh wilayah Indonesia Barat, Tengah, Timur, tergantung kecukupan biaya juga. Gitu ya. Kualitatif atau kuantitatif? Mungkin ini pertanyaan kualitatif. Tapi masih berkembang. Bisa mix ya. Bisa jadi mix, bisa jadi berubah jadi kuantitatif, tergantung nanti konstelasi diskusi bersama. Yang penting kan rumusan masalah atau yang mau digali ini kan sudah clear kan, tinggal bagaimana untuk menjawab itu apakah metodenya. Wah, ngeri juga ya. Nanti kalau kemudian ini menjadi penelitian menjadi sesuatu yang teman baru ya. Ini kan kayak Mas Fadil bikin buku ya, bikin kajian sesuatu yang baru ya. Perkara kemudian menjadi irisan atau tidak dengan tata kelola yang diimplementasikan di pemerintahan kita itu perkara lain. Tapi kan teman-teman baru ini. Ya, sampai sekarang Mas Fadil masih concern kan di inclusive development, inclusive growth. Kalau nggak salah di podcast juga Mbak. Ya, kemarin juga sempat diskusi itu. Salah satu tema krusialnya adalah memang mau tidak mau yang namanya pembangunan, hatta termasuk pembangunan di level desa, karakternya itu selalu akan menimbulkan eksklusi sosial. Sehingga kemudian ketika ini menjadi perdebatan masalah pembangunan inklusif, ini bagaimana kontradiktif dalam instrumen pembangunan dengan sosial. Ada banyak kemarin diskusinya dan itu juga bikin saya pusing juga ya. Kalau masalah sendiri gimana? Memang karakter pembangunan begitu. Apalagi kalau memang kerja-kerja teknokratik pembangunan itu membutuhkan identifikasi siapa-siapa sasaran pembangunan. Ini kan berarti kan sudah mengeksklusi mereka sebagai kelompok marginal kayak gini. Makanya ini kan satu ruang penelitian yang cukup menarik ya. Mengeksplorasi tentang eksklusivisme tapi dalam urusan tata kelola pembangunan yang notabene selalu mau tidak mau lah modernitas pembangunan itu selalu menimbulkan eksklusi sosial. Ya. Pandangannya Mas Hasan tentang itu? Setelah awalnya saya berpikir bahwa inclusive governance adalah jalan untuk menuju inclusive development dan inclusive growth. Jadi hasil pembangunan yang inklusif merata dan dinikmati semua kalangan.
itu harus dimulai dari proses yang inklusif pula. Oke. Tapi setelah baca itu ada beberapa kajian yang memfalsifikasi itu. Jadi proses yang inklusif tidak selalu menghasilkan output pembangunan yang inklusif. Tambah belum aneh dong? Itu padahal proses inklusif itu susah loh. Iya. Itu saja belum menjamin nanti proses implementasi pembangunan itu juga menghasilkan masyarakat yang inklusif ya. Nah, temuannya UNDP apa? OECD terbaru, kajian OECD tahun 2020. Judulnya What does Inclusive Governance? Menyatakan bahwa inclusive development itu terjadi seringkali didahului karena negaranya sudah punya kapasitas duluan. Oke. Negara yang capable disebut di situ. Negara yang capable, inclusive development seringkali terjadi karena negara yang sudah capable duluan. Gitu. Di negara-negara berkembang. Capable itu apa gambarannya? Negaranya yang efektif. Negara yang efektif. Dalam artian pemerintahannya berkapasitas, kapasitasnya ada, sumber dayanya ada, teknologinya sudah maju duluan, ekonominya sudah mapan duluan. Jadi dalam pandangan ini itu menjadi modalnya itu dulu. Meskipun negara maju belum tentu paradigmanya ketika dia menjalankan negara itu inklusif kan gitu. Meskipun negara maju, banyak kan negara maju yang kapasitasnya oke, terus kemudian ekonominya mapan dan sebagainya, dia tetap ada proses marginalisasi atau sudut pandang tadi itu. Misalkan saja ketika negara Eropa dikatakan negara maju, tapi dia tetap ada diskriminasi terhadap imigran, misalkan begitu kan? Kayak gitu kan contohnya misalnya. Itu artinya itu hanya modal ya, itu kan modal awal, tapi modal itu sebagai salah satu kunci lah. Iya, kunci mau dipakai atau tidak, negara mau mengarahkan ke sana atau tidak. Tadi masalah modal itu menarik kayaknya. Kalau kemudian negara yang kapabel, berkapasitas atau dalam bahasa sebenarnya Indonesia sudah maju ya, maju itu kemudian jadi modal. Bagaimana Indonesia? Nah, itu yang menjadi dilematis ya. Dilematis. Dan saya pengen membuktikan lagi dengan berbagai case desa. Saya anggap desa sebagai perwujudan negara lah ya, perwujudan negara, kemudian pemerintah desa sebagai perwujudan negara. Nanti dalam riset saya ada desa-desa yang kita nilai sebagai berkapasitas duluan, yang punya IDM tinggi. Itu berarti identifikasi awalnya di sana dulu ya. Desa dengan IDM tinggi dan desa dengan IDM rendah. Kita lihat mana yang bisa mencapai inclusive governance. Saya yakin kan prakteknya sudah ada. Praktek inklusivitas dalam tata kelola desa itu sudah ada. Tinggal sudah dikasih ruang lah ya. Perkara desa melakukan itu atau tidak kan? Terkadang ada kondisi sosial politik kayak terjadi di masing-masing tempat. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Hasan. Saya sedikit mengikuti meskipun dengan keminiman dalam memahami ya tentang undang-undang desa, tentang kemandirian desa, tentang rekognisi dan seterusnya itu. Ketika di tataran konseptual itu luar biasa, substansinya kena. Tapi ketika diterjemahkan dalam birokrasi, manajemen pembangunan dan sebagainya menjadi sangat teknokratik, menjadi substansinya makin ke bawah sampai ke level desa itu hilang. Contoh lagi adalah di program inovasi desa.
yang itu dikonseptualisasikan, dan saya menjadi peserta juga di situ waktu mengikuti sosialisasi waktu itu. Luar biasa bagaimana mengkonversi ya bahwa dampak di adanya dana desa itu adalah kemunculan inisiatif desa ya secara konsep, dan lahirlah program desa. Tapi turun lagi ke bawah, teradministrasikan ke bawah, menjadi sangat teknis, jadi agak hilang substansinya, karena kerja-kerja di bawah itu menjadi kerja-kerja teknis. Substansi tadi itu yang kita sebut sebagai tujuan dari undang desa itu menjadi sangat kerja-kerja yang tidak bisa dirasakan ya misalnya. Nah, saya juga khawatir ini, apalagi desa inklusif ya menjadi satu konsep ini, ketika diterjemahkan ke bawah lagi menjadi sangat teknis lagi, apalagi menjadi berbasis indikator yang dicentang-centang. Oh, ini sudah inklusif, ini belum. Padahal bukan itu kan maksudnya kan. Ada sesuatu yang bisa dirasakan secara hakikat pembangunan, hakikat fasilitasi, pemberdayaan di desa itu menjadi sesuatu ruang yang bisa dinikmati semuanya, melibatkan semua pihak, dan tidak ada yang merasa dipinggirkan atau tidak diikutkan dalam proses-proses pembangunan, baik di tahap perencanaan, prosesnya maupun kemanfaatannya. Ini menurut Mas Nafin bagaimana? Tantangan mengoperasikan visi misi dari undang desa ini sampai ke level desa. Saya jadi ingat lagi sama kakak yang satu itu. Diskusi di awal juga. Dia ngomong begini, ketika menggunakan soal undang-undang, kebijakan itu seringkali sangat ideal dalam level undang-undang. Tapi akan menjadi teknokratis dan administratif ketika sudah nyampe di implementasi. Itu quote-nya Mas Fadil yang sangat saya ingat dan benar. Saya rasakan betul sekali. Dan khusus untuk desa inklusif ini ya tidak minimal bisa mereduksi ya problem-problem yang terjebak lagi di urusan administratif. Upaya-upaya non struktural atau upaya-upaya di luar yang resmi itu yang saya pikir harus disebarluaskan, harus diketok tularkan. Dalam hal pemerintah membuat konsep, membuat panduan, juknis, oke. Tapi di luar itu, di masyarakat sendiri, komunitas-komunitas, NGO seperti Averus dan kawan-kawan NGO yang lain, itu harus mendampingi desa untuk menjaga, menyebarluaskan agar yang ideal ini menjadi operasional betul, tidak administratif. Saya pikir itu yang bisa dilakukan di luar pemerintahan. Tapi di pemerintahan ada ilustrasi semacam ini. Sesuatu yang sulit dirubah, tapi bisa diupayakan pelan-pelan. Misalnya kondisi birokrasi yang begitu gemuk, yang terlalu panjang. Kemudian Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk memangkas eselonisasi, kemudian dirubah menjadi fungsional. Itu satu menurut saya kebijakan upaya untuk hal-hal semacam itu, mengoperasionalkan ide-ide undang-undang yang begitu ideal agar semakin banyak orang di pemerintahan memperhatikan konten, bukan memperhatikan administrasi, perencanaan, pelaporan. Ada yang sebetulnya disadari ya bahwa ada problem jarak antara konseptualisasi kebijakan dengan implementasi yang ada disadari ya. Dalam proses untuk bagaimana itu bisa lebih maksimal di visi misi dari undang-undang desa itu. Dan termasuk budaya organisasi oleh pimpinan-pimpinan negara kita, berbagai menteri. Ini saya satu menteri yang tempat saya beraktivitas. Beliau selalu membuat budaya untuk agar semua pejabat tahu prosesnya,
tahu isinya tanpa harus noleh ketika diminta laporan. Seringkali kan menteri tanya ke eselon 1, eselon 1 noleh ke eselon 2, eselon 2 noleh ke eselon 3, eselon 3 noleh ke eselon 4, eselon 4 noleh ke TA atau staf. Nah, itu sudah dipangkas, budayanya diperbaiki agar semua orang tahu kontennya, semua orang tahu konsepnya. Tidak sekedar mengerjakan tupoksi itu, tapi juga harus dia berada dalam sistem apa, ruang apa yang memiliki visi misi apa institusi itu kan. Ya, luar biasa diskusi kita sahabat komunitas ya. Tidak terasa waktunya sudah panjang. Saya terakhir nih Mas Nasrun, ini kan sedang masa tugas negara, sedang masa studi. Nanti kalau studinya sudah selesai, tugas negara sudah selesai, tentu saja ada banyak pertimbangan ya, anak istri di Malang. Rencana ingin tetap lanjut mengembara di Jakarta atau bahkan Malang semakin ditinggal semakin kangen nih. Gitu ya. Saya tidak ingin lama-lama kangen sama Malang. Tidak pengen lama-lama kangen ya. Padahal kalau kangen ya dibuat kangen terus itu. Saya setelah meninggalkan Malang, ketika pulang ke Malang, ternyata indah sekali Malang. Ternyata nyaman sekali Malang. Nanti kalau sudah di Malang lama, pengen lagi ke Jakarta paling gitu ya? Enggak, saya intinya pengen pulang ke Malang lagi. Gitu? Pengen pulang ke Malang lagi. Ya, tetap berkomunitas, tetap melanjutkan studi ya. Di kajiannya itu pengen tetap lebih mengembangkan dan mengembangkan kajian tidak harus di Jakarta gitu. Ya. Tapi ada quote menarik ya di film Kung Fu Hustle itu, saya terakhir lihat ya. Di balik amanah ilmu yang tinggi itu ada tanggung jawab juga yang tinggi. Ini kan dengan pengalamannya Mas Nasrun ya di Jakarta, dengan ilmu yang semakin luar biasa didapatkan melalui kampus yang baru, dengan tradisi baru dan orang-orang baru, bertemu dengan para profesor-profesor yang hebat-hebat itu, tentu itu kan menyimpan satu pemahaman baru, satu tanggung jawab baru juga untuk memperbaiki ya apa yang menjadi bagian dari studinya Mas Nasrun. Apakah tidak terpanggil untuk terus memberikan manfaat yang lebih luas ketika kemudian pengalaman dan studi yang sudah didapatkan setinggi itu terus pulang kampung? Saya melihat orang-orang hebat di kampung kemudian berkontribusi secara luas, dan kontribusinya tidak hanya di kampungnya tapi juga menjangkau seluruh Indonesia, dan ibu kota juga terkena resonansinya dari kontribusinya, seperti teman kita ada Kak Iksan, juga yang di kampung punya padepokan, kemudian ternyata tetap bisa berkontribusi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimanapun itu. Ya, cuman soal pilihan tempat tinggal, kontribusi bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Luas dan tidak luas ya tergantung. Ini ya caranya ya. Caranya. Saya pengen kembali ke desa, hidup damai di desa, tapi dengan cakupan kontribusi yang lebih luas. Bukan gara-gara karena banyak di Jakarta hobi bermusik ngorkesnya hilang ya? Bukan karena itu ya? Enggak. Masih sering ini bermusik Mas Nasrun. Ini termasuk aktivis orkes dulu waktu muda. Sesekali di Averus kalau ada acara pasti pentas beliau ini. Iya. Ini sekarang sudah jarang sekali bermusik ya? Kalau dulu kan pegiat dangdut koplo, sekarang penikmat dangdut koplo. Sesekali ya? Tapi Jakarta nggak pernah ya? Nggak pernah pegang alat musik ya? Pegang alat musik di rumah, main-main sendiri, bahkan buat manggung. Makanya asik sekali. Oke, Mas Nasrun, terima kasih atas waktunya. Semoga saja perbincangan yang ngalor ngidul ini bisa sedikit menghilangkan kangennya teman-teman anggota komunitas, dan barangkali bisa sedikit memberikan inspirasi bagi komunitas juga, karena memang ya aktivitas inilah bagi teman-teman di Averus hari ini sebagai media untuk silaturahim ya, di tengah keterbatasan waktu, jarak, dan biaya untuk bersilaturahim. Dengan podcast ini di channel Averus kita tetap bisa bercengkrama, berbagi cerita, dan mungkin
mungkin juga berbagi inspirasi. Terima kasih Mas Nasrun, salam buat keluarga. Siap, kami Salam komunitas. Salam komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.